Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pelajaran yang kemarin daring. Ini pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Untuk saat ini sampai kepada halaman 34. Perhatikan nak. Di mana halaman 34 ini menjelaskan perjuangan Nabi Muhammad SAW pada para sahabat di Madinah. Ini perjuangan Rasulullah dan para sahabat di Madinah bagaimana? Perlu diketahui bahwa di Madinah atau yang disebut dengan kota Yathrib sebelum dijadikan kota Madinah oleh Rasulullah, di mana di kota Madinah ini dikuasai oleh kabilah-kabilah. Di antara kabilah itu adalah diantaranya kabilah Aus sama Khazraj dan Yahudi Nasrani. Di mana kabilah Aus sama Khazraj ini sebelumnya tukaran terus, berperang terus, merebut kekuasaan atau merebut jabatan penguasaan pada waktu itu. Dan ketika itu mereka masuk Islam disebabkan yang pertama 13 orang, 12 orang dari golongan Aus sama Khazraj yang pergi ke kota Mekah belajar agama Islam kepada Rasulullah. Kemudian mereka pulang kembali ke kota Madinah atau Yathrib dan menyebarkan agama Islam di situ. Kemudian yang kedua yang disebut dengan perjanjian Aqabah yang pertama. Kemudian yang kedua mereka datang lagi kepada Rasulullah yang berjumlah 73 orang dari laki-laki dan perempuan. Mereka sama belajar agama Islam kepada Rasulullah, pulang lagi ke Madinah menyebarkan agama Islam. Ini adalah golongan Aus sama Khazraj dan mereka memeluk agama Islam dan mereka menyebarkan agama Islam di kota Yathrib atau kota Madinah. Kemudian setelah itu, setelah lama-lama Rasulullah dan para sahabat hijrah ke kota Madinah. Di mana ketika Rasulullah hijrah, Rasulullah disambut dengan hangat, dengan santun, dengan lembut, dengan gembira oleh sahabat-sahabat Ansor yang ada di Madinah. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW, apa yang dilakukan Rasulullah perjuangan yang pertama adalah Rasulullah dan para sahabat oleh Rasulullah diantaranya itu dipersaudarakan, ya. Orang-orang muhajirin sama Ansor. Muhajirin itu dari kota Mekah, Ansor itu orang yang menetap di kota Madinah. Hanya oleh Rasulullah dipersaudarakan, diakrabkan. Kemudian dan di kota Yathrib itu ada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu tidak senang dengan Rasulullah. Mereka tidak mau kepada Rasulullah. Tapi karena Rasulullah orangnya baik, bagus, akhirnya mereka taat dengan aturan Rasulullah. Dengan cara apa? Dengan cara mereka akad damai atau yang disebut dengan piagam Madinah, di mana piagam Madinah itu antara orang-orang Yahudi Aus sama Khazraj itu saling kerjasama. Ya, orang-orang Islam sama orang-orang Yahudi kerjasama. Kalau orang Islam disakiti, maka orang-orang Yahudi juga harus membela. Jika mereka perang, mereka harus ikut-ikut perang. Ini yang terjadi di piagam Madinah. Itu nah. Kemudian ketika itu ya enggak lama setelah itu ternyata orang Yahudi itu adalah ingkar dengan perjanjiannya sendiri, tidak menerima dengan perjanjian yang diberikan oleh Rasulullah, dan orang-orang Yahudi akhirnya menyelinap pergi ke kota Mekah. Di mana di kota Mekah pada waktu itu yang terkenal adalah Abu Sufyan mengatakan Rasulullah itu di Madinah mengajak Islam, pokoknya Rasulullah dijelek-jelekan ya oleh orang Yahudi yang sembunyi-sembunyi kerjasama dengan orang-orang Mekah, orang-orang kafir Quraisy di kota Mekah. Ya, memang dari dahulu orang-orang Yahudi itu sudah licik. Ya, kalau sekarang disebut dengan Bani Israel, orang Yahudi itu Bani Israel. Kemudian setelah terjadinya bentrok, ya yakni
pada waktu itu orang-orang kafir Quraisy Mekah dia itu pergi ke perbatasan, ya, pergi perbatasan perbatasan kota Madinah dan merampas di sana. Hanya kedengaran oleh Rasulullah, khawatir nanti orang-orang kafir Quraisy ini sampai ke kota Madinah. Hanya Rasulullah membuat tim pada waktu itu. Membuat tim, di mana tim ini terdiri banyak, ada 9 tim yang diberikan oleh Rasulullah. Nah, di antaranya adalah Abdullah ibnu Jaisi untuk mengintai gerak-gerik musuh Islam. Ini musuh Islam dari kota orang kafir Quraisy ini diintai oleh Rasulullah karena khawatir mereka itu masuk ke kota Madinah. Hanya Rasulullah membuat tim terdiri dari 9 tim, di mana 9 tim ini punya golongan-golongan. Karena apa? Karena orang-orang kafir Quraisy di kota Mekah itu pergi ke perbatasan perjalanan Suriah dan merampas, mencuri, mengambil milik-milik orang yang lewat di Suriah. Akhirnya ketika itu Rasulullah membuat tim seperti itu. Nah, ketika membuat tim terjadilah ketahuan orang-orang kafir Quraisy yang dari kota Mekah mengambil dan mencuri. Akhirnya terjadilah perang dengan tim yang didirikan oleh Rasulullah. Dan tim yang didirikan oleh Rasulullah ini terjadi perang dan dari golongan kafir Quraisy meninggal. Dan yang meninggal itu dari golongan Sufyan, dari kabilah Sufyan. Ya. Akhirnya diadu domba oleh orang Yahudi. Oh, golongan Rasulullah dia itu membunuh golongan kafir Quraisy dari kabilah Sufyan. Akhirnya diadu domba. Akhirnya marah Abu Sufyan, akhirnya terjadilah perang antara kabilah Sufyan. Nah, dan terjadilah perang yang disebut dengan perang Badar. Bagaimana perang Badar? Di dalam Al-Quran dijelaskan udzina lil ladzina yuqtaluna bi annahum dzulimun. Diizinkan kepada orang-orang yang beriman yang diperangi untuk berperang. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Sesungguhnya Allah untuk menolong mereka sangat kuasa sekali. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin, yakni orang-orang yang dikeluarkan dari rumahnya dengan tanpa hak kecuali mereka hanya mengucapkan la ilaha illallah. Yakni pada waktu itu kan orang-orang Islam dari kota Mekah ke Madinah ini kan diusir. Nah, orang-orang Islam itu yang ada di kota Mekah itu istilahnya diusir. Karena apa? Karena hanya membekalkan kalimat la ilaha illallah, akhirnya diusir. Nah, ini walaula dafullahi nas ba'dhum bi ba'din lahudimat suwamu wa biya'u wa salawatu wa masajidu yudhkaru fiha ismullahi katsira. Wala yansurullah ma yansuru innallaha qawiyyun aziz. Ya. Ini perintah untuk perang Badar. Kemudian waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangilah mereka yang mengusir kalian, yakni orang-orang kafir Quraisy, hingga tidak ada fitnah dan adanya agama Islam itu secara merata. Fa innallaha fa innallaha bima ya'malun basir. Sungguhnya Allah mengetahui dengan apa yang mereka lakukan. Apa? Kemudian ya ayyuhalladzina harridil mu'minina 'alal qital, wahai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, kabarkanlah kepada orang-orang mukmin untuk berperang. Iyyakum minkum ishruna sabiru yaghlibu altain. Jika jumlah kalian hanya 20 bisa memenangkan, dan kalian sabar bisa memenangkan 200 musuh. Dan jika kalian terdiri dari 100 orang maka akan mengalahkan 1000 dari orang-orang kafir. Bi annahum qaumul la yafqahun. Kenapa bisa mereka orang-orang kafir kalah? Karena mereka tidak paham, tidak mengerti. Nah, ayat tersebut datang menjelaskan diizinkan perang Badar. Ya, bayangkan perang Badar ini diantara setelah kabilahnya Rasulullah dengan kabilahnya Sufyan ini terjadi bentrok, akhirnya terjadilah perang Badar, di mana perang Badar ini dipimpin oleh Abu Sufyan pada waktu itu. Ya, Abu Sufyan, dari akhirnya terjadilah perang. Dan jumlahnya dari umat Islam itu 313, sedangkan dari golongan orang-orang kafir di sini jumlahnya kurang lebih berapa, Nak? 1000. Bayangkan 313 mengalahkan 1000 musuh, ya. Di mana 1000 musuh ini dikalahkan oleh orang-orang Islam dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dimana kalau sejarahnya ketika Rasulullah ngajak perang Badar ini nggak langsung ikut sahabat.
Rasulullah mengajak orang sahabat, ayo ikut perang. Mana Rasul? Melawan orang kafir Quraisy, perang Badar. Apa yang terjadi? Enggak Rasul, mana jumlah kita? Kalau kita melanjutkan perang berarti kita itu hanya mengantarkan nyawa. Kita bunuh diri kepada mereka ya Rasul. Hanya Rasulullah, kalau kamu enggak mau perang, aku yang berangkat. Jangan Rasul. Kalau engkau berangkat Rasul, lebih baik saya ikut ya Rasul. Hanya mereka itu mengatakan, ketika ada yang tanya mau kemana? Mau mengantarkan nyawa katanya. Ketika mau berangkat perang, ada yang tanya mau kemana? Mau perang? Mau mengantarkan nyawa? Mau bunuh diri? Itu karena saking ada, bayangkan 313 melawan 1000 pasukan orang kafir Quraisy. Tapi akhirnya dengan pertolongan Allah, orang-orang Islam memenangkan peperangan Badar ini. 313 mengalahkan 1000 orang kafir Quraisy, di mana yang meninggal pada waktu itu dari golongan Islam hanya 13 ya, hanya 14 ya, yang mana mereka mati syahid terdiri dari orang muhajirin dan orang-orang ansor. Jadi orang muhajirin itu hanya 6 yang meninggal, sedangkan dari orang ansor 8 yang meninggal. Ini sejarah singkatnya peperangan yang terjadi, yang perang Badar pada zaman Rasulullah SAW antara kaum kafir Quraisy Mekah dan Rasulullah yang ada di kota Madinah, di perang Badar namanya. Mungkin itu saja untuk tugas kali ini, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, mengerjakan harus cepat selesai, cepat hatam ya. Dicicil aja, kerjakan hanya ya. Hanya saja halaman 38 sampai halaman 40 yang A saja, sampai halaman 40 nomor 20 ya. Enggak usah titik-titiknya ini, B, C ini enggak usah dikerjakan, hanya A, Romawi A-nya ini, ulangan harian ini dikerjakan hanya saja sampai nomor 20. Mungkin itu saja pertemuan kali ini, semoga ada manfaatnya, barokahnya, bisa kita amalkan. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.